Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload seri video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham untuk melihat bagaimana potensi kedepannya setelah penurunan harga minyak dunia. Dan di video ini saya coba menganalisa bagaimana potensi IHSG minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum kita melihat bagaimana potensi IHSG minggu depan, kita tahu Wall Street hari Jumat kemarin masih turun lumayan dalam. Bisa kita lihat di artikel berita ini, Wall Street babak belur, resesi Inggris bikin ketar-ketir. Jadi memang untuk global saat ini memang kondisinya masih kurang baik. Dan hari Jumat kemarin, Dow Jones Industrial Average masih ditutup anjlok 1% lebih. Jadi memang untuk Wall Street satu minggu terakhir memang penurunannya lumayan dalam. Tapi sekarang kita coba lihat IHSG. IHSG satu minggu ini memang terlihat bergerak turun. Setelah gagal naik melewati resisten di 7.300. Pada tanggal 13 September sempat all time high, tapi bisa kita lihat ini belum terkonfirmasi break. Pada tanggal 15 September juga sempat berusaha untuk naik di atas harga 7.300, ternyata tetap tidak bergerak naik atau belum terkonfirmasi break. Setelah itu mulai bergerak turun. Satu minggu ini memang IHSG melemah, tapi secara tren bisa kita lihat IHSG saat ini sebenarnya trennya masih oke. Bisa kita perhatikan support terdekat itu masih di 7.150. Masih ada support EMA 50 di harga 7.122. Selama masih kuat di garis EMA 50, selalu saya jelaskan trennya masih bisa hold karena minimal masih akan sideways. Dan di bawahnya masih ada support psikologis di 7.000 dan support di EMA 150 yang saat ini di sekitar angka 6.966. Jadi saat ini walaupun global trennya mulai melemah, tapi IHSG maupun Indonesia harusnya kondisinya masih oke. Walaupun memang suku bunga kita juga naik, tapi untuk grafik apabila kita memang fokus ke teknikal, saat ini IHSG masih oke. Karena masih ada support EMA 150 dan support di EMA 50 yang bisa menahan penurunan. Tapi apabila ternyata support ini ditembus, memang kita harus hati-hati. Tapi untuk melihat bagaimana potensi IHSG minggu depan, kita harus lihat saham-saham penggeraknya. Dan untuk penggerak IHSG biasanya memang saham-saham market cap besar. Kita bisa lihat di sini saham-saham mana saja. Yang paling besar pasti BBCA. Kedua BBRI, Telkom, Mandiri, GoTo. Bisa kita ASI, TPIA dan sebagainya. Tapi hari ini kita akan coba fokus sampai ICE. Dan untuk BBRI kemarin baru saya analisa. Jadi teman-teman apabila belum nonton analisa BBRI bisa coba cari lagi satu hari sebelumnya. Tapi saat ini coba kita lihat untuk saham-saham market cap sebesar ini. Untuk BBCA bisa kita lihat satu minggu ini memang juga trennya mulai melemah. Belum sempat break harga 8.800, baru menyentuh ternyata gagal naik. Saat ini bisa kita lihat BBCA sudah mulai bergerak turun menuju support di 8.300. Tapi secara tren BBCA saat ini juga masih bergerak sangat uptrend. Dan untuk garis MACD saat ini mulai bergerak turun. Dan jika kita lihat broker summary untuk BBCA, hari Jumat kemarin turun 1% lebih, ada distribusi. Dan satu minggu terakhir jika kita perhatikan asing sudah mulai keluar dari saham BBCA. Ini harus kita khawatirkan. Karena BBCA kita harus fokus pergerakan asing. Untuk saham-saham market cap besar juga memang kita harus lihat pergerakan asing. Karena asing apabila keluar sahamnya biasanya juga ikutan bergerak turun. Jadi ada distribusi satu minggu terakhir ini asing sudah mulai keluar dan bisa kita lihat satu minggu terakhir juga harganya mulai melemah. Jadi dari data yang kita dapat, BBCA saya lihat masih ada potensi untuk turun mengetes support di 8.300. Dan jika kita perhatikan sebelumnya 8.300 merupakan resisten yang lumayan kuat.
sehingga ini akan berubah menjadi support kuat. Tapi apabila asing terus distribusi minggu depan, BBC ada potensi untuk turun di bawah 8.300. Apabila 8.300 lewati, BBC berpotensi lanjut turun ke garis EMA 50 yang saat ini di sekitar angka 8.075 sampai 8.100. Nah, apabila BBC bergerak turun, ISG juga ada potensi juga ikutan bergerak turun. Walaupun memang masih ada beberapa saham yang mungkin bisa menahannya. Coba kita lihat untuk saham lainnya. Mandiri, jika kita lihat 1 minggu terakhir ini sideways dan terlihat masih gagal naik melewati harga 9.300. Sebelumnya sempat naik di harga 9.300, berusaha untuk menyentuh 9.500 gagal break. Saat ini mulai sideways. Tapi secara tren juga sama, Mandiri saat ini juga trennya masih bergerak sangat uptrend. Dan untuk support terdekat bisa kita lihat masih di harga 9.000. Dan garis MACD saat ini terlihat juga mulai bergerak turun. Untuk Mandiri, jika kita perhatikan pada perdagangan hari Jumat kemarin, walaupun tidak naik dan turun, terlihat masih ada akumulasi. Dan untuk asing di Mandiri bisa kita lihat masih terus akumulasi. Jadi beda dengan BBCA yang 1 minggu terakhir ini sudah mulai keluar, asing di Mandiri masih terus akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Mandiri juga minggu depan trennya masih akan bergerak sideways. Masih ada potensi untuk bergerak dengan range harga di sekitar 9.000 sampai 9.500. Jadi menurut saya memang masih ada potensi juga tetap terkena potensi untuk melemah. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham Mandiri, wait and see dulu. Bisa tunggu di sekitar harga 9.000. Apabila Mandiri mendekati atau menyentuh harga 9.000 masih bisa bertanda rebound, bisa coba entry. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya juga sama, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, Mandiri masih bisa di hold. Karena secara tren masih aman, sehingga potensinya masih akan sideways cenderung uptrend. Telkom, jika kita lihat hari Jumat kemarin masih turun 1% lebih dan secara tren sudah mulai melemah, walaupun belum bisa kita konfirmasi downtrend karena masih ada support EMA 150 yang saat ini di harga 4.320. Tapi saat ini bisa kita lihat Telkom sudah turun di bawah garis EMA 50 yang saat ini di harga 4.450. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resistennya. Dan secara tren sebelumnya sangat uptrend, mencoba untuk break harga 4.700, gagal break, beberapa kali mencoba untuk turun di bawah garis EMA 50 masih bisa bertahan, tapi saat ini garis EMA 50 telah terlewati. Dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini ada distribusi asing 1 minggu terakhir ini sudah mulai keluar dari saham Telkom. Jadi 1 minggu terakhir trennya mulai menurun, asing juga mulai keluar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Telkom juga masih ada potensi untuk bergerak sideways dalam range harga 4.300 sampai garis EMA 50 di sekitar harga 4.450. Jadi masih ada potensi menurut saya untuk turun mengetes garis EMA 150 ini. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebenarnya masih bisa spekulatif buy karena ini belum terkonfirmasi turun di bawah support 4.400, tapi karena jarak dengan garis EMA 50 lumayan dekat, sebelumnya bisa kita lihat menyentuh harga 4.400 berhasil rebound, tapi langsung dekat dengan garis EMA 50 dan malah bergerak turun kembali. Jadi paling aman adalah apabila mau entry, tunggu di sekitar garis EMA 150. Apabila Telkom masih kuat di atas garis EMA 140, baru teman-teman entry. Tapi apabila ternyata Telkom malah turun di bawah garis EMA 150, sebaiknya jangan entry dulu. Karena secara tren, Telkom akan mulai bergerak downtrend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini juga masih terus bergerak turun. Jadi hati-hati, Telkom masih ada distribusi dan secara tren sudah mulai melemah. ICE jika kita lihat hari Jumat kemarin memang turun 0,35% ke harga 7.150, tapi secara tren 1 minggu terakhir ini masih sideways dan terlihat masih kesulitan untuk break resisten 7.200. Sedangkan untuk supportnya masih di harga 7.000 dan support EMA 50 saat ini masih di harga 6.850. Jadi secara tren jangka menengah ICE juga trennya masih bagus. Karena setelah berhasil break garis EMA 50 150,
IC selalu bertahan di atas garis EMA 50. Dan untuk garis MACD pun saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing juga sama, 1 minggu terakhir ini sudah mulai keluar dari saham ICE. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ICE juga trennya masih akan potensi sideways dan masih ada potensi untuk turun mengetes support di 7000 sampai garis EMA 50. Karena sudah beberapa kali mencoba untuk break harga 7200 dalam 1 minggu terakhir ini, ternyata masih gagal break. Jadi ada potensi untuk terkoreksi dulu. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya menurut paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai harga 7000. Apabila bisa dapat di sekitar garis EMA 50, menurut saya akan lebih baik. Dan bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan untuk teman-teman yang sudah beli di harga bawah, bisa jadikan garis EMA 50 untuk trailing stopnya. Jadi apabila ternyata support ini terlewati, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Walaupun memang di bawahnya masih ada garis EMA 150. Untuk GoTo bisa kita lihat hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 264. Tapi secara tren GoTo saat ini trennya masih belum bagus. Saat ini memang berhasil rebound dari support di sekitar harga 240, tapi beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 270 masih gagal break. Sehingga secara trennya masih bergerak downtrend. Dan untuk garis MACD saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dari data broker summary ini bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin masih ada sedikit distribusi. Dan asing juga sama, 3 hari terakhir masih keluar dari saham GoTo. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat GoTo juga 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk bergerak dalam range harga 250 sampai 280. Jadi apabila ternyata minggu depan mencoba untuk break harga 270 masih gagal break, GoTo saya lihat masih ada potensi untuk kembali ke harga 250. Jadi untuk GoTo apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Karena sudah dekat dengan resisten, apabila ternyata mencoba untuk naik resisten masih gagal, potensi lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Karena secara tren jangka menengah bisa kita lihat trennya masih bergerak downtrend. Jadi untuk GoTo harus hati-hati. Setelah kita lihat beberapa saham market cap sebesar tadi, saya lihat memang IHSG ada potensi untuk bergerak turun kembali mengetes support di 7150 sampai garis EMA 50 minggu depan. Walaupun ada potensi untuk bergerak turun, bukan berarti IHSG sudah mulai rawan untuk bergerak downtrend. Karena secara tren saat ini IHSG masih oke trennya. Jadi belum terkonfirmasi downtrend walaupun 1 minggu terakhir ini bergerak turun. Karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Jadi kondisi saat ini memang ada penurunan, tapi penurunan yang menurut saya masih wajar. Dan apabila minggu depan berhasil bertanda rebound dari support di EMA 150, berarti trennya masih akan bergerak sideways.